ada Kristen pastinya. Sebelum. Udah. Abad pertama udah. Jadi Yeshua itu kan Udah. dia matinya Baru di di tahun Antioquia 30 baru kan. disebutkan. Iya betul. Jadi Yeshua itu kan matinya di tahun 30 terus hilang gitu kan tahun 30. Nah, setelah itu kan menyebar ini yang namanya berita pengajaran Yeshua dibawa sama murid-muridnya ke komunitas-komunitas Yahudi dan non-Yahudi. Nah, yang non-Yahudi ini nggak bisa masuk nih ke dalam komunitas-komunitas itu pada saat beribadah. Itu sampai nanti pada saat kalau saudara-saudara nanti baca ya di Kisah Para Rasul 15 itu ada konsili itu tahun 50 yang menjelaskan ini gimana sih posisinya yang non-Yahudi yang percaya Yeshua itu gitu. Karena Yang banyak di situ. yang percaya itu udah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai utusan? Pada saat itu percaya kepada Mesias saja. Mesias dan ajarannya. Nah, yang ditekankan adalah Mesiasnya ini. Kalau utusan mah semua juga tahu Yeshua itu diutus sama Sang Bapa. Ridho Gitu. izin Bang Ridho. Belum naik pangkat jadi Tuhan itu. Ridho izin. Saya tadi Nah, nangkep kalau- apa kata Bang Aldo. Nah, saya nangkap kata Bang Aldo tadi. Kata Bang Aldo bahwasanya gereja itu dibangun setelah abad keempat. Berarti kalau begitu Yesus tidak membangun gereja dong. Gitu ya Bang ya? Ya iyalah. Gereja yang dimaksud adalah bangunan Iya, dia. untuk beribadah. Gitu loh. Gereja Sementara dalam bangunan. Yesua membangun jemaat dalam bahasa Aramaiknya itah. Karena dia berbahasa Aramaik. Dia nggak bilang gereja atau eklesia gitu. Karena orang Yahudi itu berbahasa Aramaik sehari-harinya pada zaman itu. Nah, kata gereja itu baru muncul harusnya itu di abad 4. Bangunan megah untuk ibadah. Ebionit juga nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Itu sama aja gini, kalau di bahasa Ibrani bilang kehilla artinya jemaat atau congregation atau komunitas gitu kan. Sedangkan bangunannya itu kan disebutnya Beit Hatfilah, rumah doa, atau Beit Hakneset, rumah jemaat. Ada kata bait di depannya karena bait kan artinya rumah. Benda gitu. Di saat tahun 50 30 itu Kristen masih satu aliran, Bang Aldo? Atau udah ada Nasrani pula, ada Oneness sudah ada? Apa bagaimana? Udah bercabang ya. Karena pada saat itu kan zaman di mana pengikut Yeshua itu kan dapat tekanan ya, mulai dari Yahudi sendiri secara internal maupun dari penguasa Roma yang berpikir ini adalah pengikut Mesias yang mereka pikir akan memberontak gitu. Jadi ada tekanan dari dua belah pihak yang membuat mereka tercerai-berai. Nah, pada saat mereka tercerai-berai, terus salah satu pemimpin Yahudi di abad 1 tahun 62 itu meninggal, yaitu Yakobus yang menjadi gembala di Yerusalem. Itu kan meninggal tuh sebelum pecah perang Yahudi sama Romawi yang pertama. Sehingga nih pengajar pada saat itu kurang. Nah, pada saat mereka itu pergi ke Pella, nah di Pella inilah yang berkembang nih Ebionit. Gitu, yang memiliki ajaran yang berbeda dengan pengikut Yeshua yang lain gitu, yang ada di Antioquia dan wilayah yang lain. Gitu, terutama pada saat kalau saudara perhatikan, Ebionit itu meyakini Yeshua itu Mesias, tapi tidak meyakini kalau dia ini tidak berbapa. Gitu. Jadi mereka masih meyakini sebenarnya itu merupakan mitologi yang dibuat gitu sama pengikut Yeshua yang lain. Karena pada zaman itu mereka ada di bawah pemerintahan Romawi yang memiliki berbagai budaya, ajaran. Kalau dewa-dewi mereka itu bisa menikah, bisa kawin sama wanita biasa dan memiliki demigods ya. Atau anak yang setengah dewa, setengah manusia. Nah, ini yang tidak diyakini sama saudara-saudara Ebionit pada saat itu. Cuma mana ya? Om Aldo pernah nggak Om Aldo melakukan ini?
studi lah gitu, penelitian tentang mengapa di Al-Quran itu yang sesat itu malah Nasrani, bukan Kristen. Om Aldo pernah melakukan komparasi nggak perbedaan antara Kristen dengan Nasrani ini? Mengapa sampai Al-Quran hanya menyebut Nasrani sebagai orang sesat, tapi kenapa bukan Kristen gitu loh? Nah, kalau itu sebenarnya kalau saya lihat dari data sejarah, saya nggak ngambil referensi dari Quran ya, karena Quran itu jauh Harus gitu. kita harus ambil data dari luar, karena Al-Quran ini data-datanya tuh memang data-data sendiri. Harus Ada Nah, kalau kaitannya saya nggak? ngambil Ada kaitannya kalau nggak saya dengan ngambil data sejarah, saya ngelihatnya itu dari kacamata akademisi gitu. Itu lebih netral. nggak? Maksudnya Jadi gini, Bro Aldo. akademisi melakukan riset sejarah, ngambil dari berbagai data gitu. Jadi mereka dari kacamata mereka lebih netral dibandingin kalau kita ngelihat dari sejarah rohaniawan. Misalnya saya dari aliran Kristen A gitu. Saya belajarnya dari gembala A gitu. Itu ada sejarah yang jelek itu akan ditutupi gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat dari akademisi, dia akan menguak aja yang jelek juga dibuka sama dia gitu. Jadi siapa Maksudnya Kalau gini, saya sebenarnya lihat dari aliran sana, yang manakah sebenarnya Nasrani ini? bukannya di Sehingga Pesita ada ini ya, Iya. ada kosakata Nasraya dengan kosakata Nazaret kah atau Kristiane. gimana? Kan ada gini, iya iya betul. ada Yeshua the Nasraya. Terus itu kan maksudnya Yeshua orang dari Nasraya. Nasraya ini lebih dekat ke Nasrani atau Nasara dalam Islam itu. Nah, sedangkan Kristiane itu bahasa Ibrani tetapi yang muncul bahasa apa Yunani yang muncul ke dalam Peshitta. Yang maksudnya Kristianos itu menjadi Kristiane di dalam apa di dalam perjanjian baru gitu. Iya betul itu. Iya, Nah, di karena menurut dalam aku karena menurut aku jika memang benar-benar itu Kristen itu adalah musuh abadinya umat Islam, harusnya Kristen juga ada tertulis itu di Al-Quran. Kenapa hanya Nasrani? Ada apa ini? Misteri apa? Gitu loh. Salah tulis. Lanjut Bang Aldo. Enggak, sebenarnya gini ya, kalau saya perhatiin, kalau Yeshua pada saat dia mengajar, dia tidak memberi label kepada murid-muridnya gitu. Ini kamu pada saat saya nggak ada, kamu harus memberi nama A gitu kan untuk organisasi, untuk perkumpulan kita. Enggak. Jadi dia meninggalkan pengajarannya. Nah, murid-muridnya inilah dan orang-orang luar dari kekristenan ini yang memberi nama gitu. Nama kayak nama Kristianos ya di dalam Aramaiknya masih kaye. Itu sebenarnya dari orang luar yang memberi nama itu. Ini adalah Kristiani atau Mesikaye itu artinya adalah penganut yang diurapi atau murid-murid yang diurapi. Itu artinya di dalam Aramaik. Terus ada juga kemudian tadi udah disebut sama Giyov kalau ini Nasraya ya. Nasraya itu emang di kitab Panarion Bapak Gereja menjelaskan Yeshua itu adalah Nasraya. Ya, jadi murid-murid Yahudi awalnya adalah komunitas Nasraya. Gitu. Cuma sekali lagi ini Nasraya atau Nasrani ini nggak harus dijadikan nama untuk komunitas seterusnya gitu. Jadi yang memiliki nama Nasraya kalau saudara-saudara perhatikan dari banyaknya komunitas di abad 1 itu ada di Kerala India yang didirikan sama Martoma. Makanya orang India Kristen itu ada yang melestarikan nama Martoma Nasrani ya, Nasrani India gitu. Nah, jadi kata Nasrani ini muncul itu dari awal gitu. Tapi tidak dilestarikan ini sebagai nama yang harus dipelihara oleh komunitas yang lainnya. Ada yang pakai nama Katolik kemudian di abad 2, ada yang pakai nama terakhir-terakhir jadi Ortodoks lah, yang macam-macam jadinya. Jadi menurut Amaldo yang paling dekat, yang paling sunnah, yang paling syahih dengan imannya Yesus itu Nasrani apa Kristen? Nah,
Kalau Anda tanya ke saya, ya aliran saya jawabnya gitu. Karena Kristenan ini ada ribuan aliran dan klaim masing-masing adalah pewaris ajaran Yesus yang paling benar. Nah, kalau Anda tanya ke saya juga akan klaim seperti itu juga. Saya klaim berdasarkan apa? Jemaat Asiria yang menjadi asal-usul pengajaran saya itu adalah jemaat yang melestarikan kitab suci dan liturgi dalam bahasa Aramaik, bahasanya Yeshua. Sementara kekristenan kuno yang lain itu sudah terhelenistik. Mereka menerima Injil ini yang Aramaik di dalam bahasa yang berbeda, bahasa Yunani. Jadi terjemahan sebaik apapun pasti ada biasnya, pasti ada miss-nya di situ, gitu. Ya, karena dari yang aslinya ini Aramaik dia menjadi Yunani, lalu menjadi Latin, lalu menjadi Arab dan yang lain-lain. Sementara jemaat Asiria yang ada di Persia ini itu coba melestarikan apa adanya ajaran Yeshua itu dari bahasanya. Jadi satu-satunya nih komunitas yang sampai sekarang yang memelihara bahasanya Yeshua sampai nggak mati, sampai nggak punah, yaitu jemaat Asiria ini. Ini berkembang sekarang dari tadinya ada di Irak ya, itu sekarang udah berkembang di semua benua sekarang. Bahkan ya yang masuk ke Kota Baru Nusantara pertama itu sebelum ada Kristen yang lain adalah ini ya dari Asiria ini gitu. Cuma Asiria ini nggak pakai nama Nasrani nih, ya. Pakainya nama jemaat ya. Kalau aslinya itu Iddah, ya. Yeshua Bahasa Arab itu. Iddah itu bahasa Arab. Nah, itu bahasa Aramaik. Mungkin bahasa Arabnya sama Syrian mungkin. Aramaik. Aramaik. Sama halnya kalau di bahasa Ibrani dibilang Edah. Edah itu juga sama. Kurang lebih artinya Jadi komunitas. mirip-mirip. jadi kitab sucinya yang pertama berbahasa Aramaik. Nah, kalau ini juga Tulisannya beda-beda, apa menggunakan tulisan Arab? ya. Jadi klaim dari ajaran kami dari Asiria, PB aslinya adalah Aramaik. Dan kalau saya lihat ada beberapa akademisi itu mendukung juga. Ya. Aramaik awalnya PB, lalu diterjemahkan menjadi Yunani, sehingga Yunani ini banyak gitu ragamnya. Kalau kita perhatikan ya naskah PB Yunani itu ada ribuan, tapi nggak ada dua yang identik. Kenapa? Karena ini terjemahan dari yang Aramaik. Kalau Aramaik satu kata itu ada beberapa makna. Nah, begitu diterjemahkan, ada yang menerjemahkan pakai makna pertama. Lalu penerjemah yang lain di kota lain pakai makna kedua. Itulah yang membuat ini jadi beragam nih, PB Yunani ini. Nah, menurut kami ini aslinya ya untuk PB ini adalah Aramaik sesuai dengan bahasa sehari-harinya Yeshua. Tapi kalau PL ya semua tahu lah kalau PL. PL itu tadinya adalah Ibrani ya sebagian kecil lah Aramaik. Kemudian Ezra itu kalau nggak salah Aramaik. Ada beberapa bagian Aramaik. Jadi di pemahaman Bang Aldo ini Tritunggal Daniel atau juga, Daniel. monoteis atau gimana? Daniel. Masih mono atau gimana ini? Tritunggal. Ya kalau kekristenan semua ini adalah mono. Cuman pemahaman bagaimana mono itu ya itu beda-beda gitu. Nah kalau Asiria ini sendiri ya mono. Pemahamannya memang Allah agak adalah berbeda. Yesus apa Yesus adalah Allah? Oh nggak Yang mana? ada Allah di sini. Ajaran Yesus iya. asli nggak ada hubungannya sama Allah ya. Maksudnya Yeshua Yahweh itu Tuhan. berbicara dalam Yeshua ini ya dia diyakini adalah Maria Alaha yang menjadi manusia ya atau Yehova yang menjadi manusia. Nah, Sang Firman yang menjadi manusia. Itu diyakini sama jemaat kami dari Asiria Itu ini. jelasinnya Pada mulanya mesti firman. linguistik Pada mulanya itu firman. sebetulnya. Gitu. Sama tuh. Itu juga bukan Ya, firman dari- sih. Milta. Milta itu kan. Milta Alaha. Nah itu mesti jelasinnya Itu- gini tuh Bro Aldo. Mereka sama seperti halnya Elohim nggak bisa diterjemahkan Tuhan kan. Nah Allaha atau kalau jamaknya Allahe
itu kan juga berbeda walaupun tulisan gundulnya itu sama gitu. Itu kan artinya sebetulnya kekuatan sama seperti bahasa Ibrani. Allah itu artinya suatu kekuatan yang memiliki otoritas dan kekuatan. Entitas yang berkekuatan dan memiliki otoritas kan gitu. Nah, Maria itu harus dijelaskan Maria atau Morio itu apa gitu. Karena orang awam kan nggak tahu Morio itu apa gitu loh. Sebenarnya Tritunggal ini benar nggak sih itu kalau aku bilang apa ya? Bentuk dari mencoba apa sih namanya itu ya? Mantik ketuhanan atau gimana sih ya? Gimana sih bilangnya? Jadi kalau dari pengajaran Menjelaskan kami ketuhanan itu aja sebenarnya gitu loh. Gimana? Konsep mungkin. ya yang namanya rabi-rabi Yahudi ya, termasuk Yeshua itu menjelaskan konsep Tuhan yang jelimet itu dengan mudah, dipermudah, dipersimpel gitu. Nah, di dalam ilmu Takwil modern kalau di itu Islam disebut tuh, ditakwilkan. wah, nah itu saya nggak tahu ada istilah itu, Oh tapi iya, istilah menjelaskan. modernnya Tahu itu lo penjahat. menyebut kayak gini apa antropologi. Jadi menyederhanakan supaya ya manusia yang mendengar itu lebih paham gitu dengan baik. Nggak bisa langsung menerjemahkan apa yang jelimet itu dikasih tahu nih jelimet. Jadi inti pengajaran kasihnya malah nggak sampai. Yang jelas kalau Yeshua itu ngajar Tuhan itu adalah Bapa. Ya sama seperti rabi-rabi yang lain. Sama itu. Itu menyederhanakan aja, bukan karena Tuhan itu maskulin seperti manusia punya penis, enggak. Karena ini masyarakat patriarki di mana pemimpinnya, rajanya, imamnya, rabi, pemimpin rumah tangga adalah laki-laki. Jadi Tuhannya juga dipandang sebagai laki-laki. Nah, untuk mempermudah pengajaran ya udah dia disebut sang bapa. Sampai memberikan bentuk fisik nggak ke Bapak itu? Ya enggak lah, Enggak kan? enggak. Yahudi ya enggak seperti itu. Hanya mencoba menyederhanakan. Dan pada saat Yeshua juga mengajarkan tentang roh ya, di dalam Yahudi itu ada istilah Shekinah di dalam perjanjian lama. Shekinah itu kalau kita lihat dari literatur Judaism itu artinya, tolong koreksi kalau saya keliru nih. Yang saya baca Shekinah itu adalah bentuk feminin dari sang bapa itu. Jadi yang nama Elohim itu sebenarnya ya gendernya ada Maskulin. bapa juga ada maskulin ada feminin di situ gitu. Eloah Yang itu feminin. Nah, itu dia. Jadi Shekinah itu juga bentuk feminin. Bahkan di artikel Judaism itu saya baca kalau dia adalah ya bentuk bunda ilahinya gitu. Cuma karena masyarakat Yahudi atau Israel ini adalah masyarakat patriarki, istilah itu tidak populer gitu. Nah, di Itu dalam sebetulnya kekristenan mirip ini di Islam itu kan kenapa kok Allah itu disebutnya Hu. Hu itu kan dia laki-laki. Kalau Hia itu kan dia perempuan. nah, Itu juga bukan berarti menunjukkan bahwa Allah itu gendernya pria gitu kan, bukan itu. Iya, kalau di Islam tuh ada tuh aliran menyalah itu. Jadi sampai menyebut apa rambutnya keriting, kaki tangan kanannya 2 ada itu karena keterlaluan mentakwilkan Allah itu. Makanya ada aliran Islam tuh mirip sama Kristen mengatakan Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Nah, kalau aku beda, memang istawa ala aras, tidak ditawi-tawi lagi, nggak perlu mikirin lagi Allah itu. Apakah ada di Kristen itu yang seperti aku gitu loh? Allah tuh ya Tuhan tuh Bapa tuh ya begitu saja, nggak dipikirin lagi, bodoh amat deh, gitu. Ada nggak gitu di Kristen yang seperti aku gitu, Bang Aldo? Kristenan itu ada ribuan aliran sekarang. Saya yakin ada juga sih, Pak. Ya. Tapi Kristen awal itu sebenarnya kan kalau kita lihat peta gitu, itu ada di sebelah kiri peninsula Arab. Ya, itu di tanah Kanaan gitu kan, Palestina, Israel itu ada di sebelah kiri. Dan itu penyembahannya kepada yang fokusnya ke tanah Kanaan. Makanya ada El dan Yah di situ. Nah, kalau Allah ini disembah di peninsula Arab yang ada di kiri kalau kita lihat di peta. Ini sebenarnya dua sosok
sembahan yang berbeda kalau kita lihat dari sisi sejarah atau arkeolog gitu ya. Cuma kalau dari sisi teologi ya, itu ada yang menyamakan. Ya nggak apa-apa, kita harus hormati. Namanya juga teologi ya gitu kan. Belum tentu dia sama dengan sejarah. Nah, kekristenan itu sendiri ya, ada yang meyakini gitu. Kalau Sang Bapa itu adalah Allah ini, kekristenan Arab terutama, sebagian Kristen Arab. Ini ada yang menyamakan. Cuman memang itu hanya sebagian gitu, karena sekarang berkembangnya ilmu pengetahuan ya, arkeolog itu juga hasil data risetnya juga udah diperjualbelikan dengan bebas ya, data-datanya juga dengan jelas dipaparkan. Kita bisa tahu gitu kalau sosok sebenarnya sesembahan bangsa Yahudi, bangsa Israel ini nggak ke peninsula Arab tapi juga ke Kanaan sebenarnya. Nah, di situ tidak ada sembahan yang namanya Allah, itu nggak ada. Makanya sekarang kita tahu nih sebenarnya Kristen Arab ini melakukan sinkretisme. Itu sebelum adanya Islam di abad 7, masyarakat Arab ini adalah masyarakat politeis di mana menyembah sosok ya, banyak sembahan di situ. Dan sembahan yang paling tinggi adalah Allah ini. Nah, kekristenan yang masuk ke sana, walaupun itu dalam bahasa mereka liturginya berbahasa Aramaik, sehari-hari Aramaik, ada juga gitu ternyata prasasti-prasasti penemuan-penemuan yang menyatakan sebagian dari mereka ini menyembah sosok ini, sosok si Allah ini gitu, yang mereka anggap sama seperti sosok yang Yeshua ajarkan ya di abad 1. Nah, ini sinkretisme sebenarnya. Gitu. Inilah yang dibawa ke Melayu, dibawa ke Indonesia, sehingga orang Indonesia sekarang ini banyak yang menyamakan. Oh, Yesus itu Allah, Yesus itu putra Allah, ada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya ajaran baru yang nggak ada di dalam literatur kuno atau dokumen aslinya kekristenan, itu nggak ada sebenarnya. Memangnya ada nggak Bang Kristen itu yang tidak percaya pada konsep penebusan dosa dengan tersalibnya Yesus? Nah, ini dia nih, ya istilah penebus dosa ya, itu hanya diamini sama Kristen di Indonesia sebagian. Penebus dosa. Ya. Kalau istilah aslinya menebus itu kayak kita nebus ini aja, kita butuh uang ya. Kita gadein ini emas kita ke Pegadaian. Gitu kan. Nah, suatu saat kita pengen tebus tuh emas kita itu. Ya kan? Supaya emas itu milik kita. Oh, mirip ini Bang ya, mirip purgatorium indulgensi ya di Katolik itu berarti. Saya nggak tahu itu. Cuma gini ya, yang namanya penebusan dosa itu istilah yang sebenarnya berbahaya. Tapi ini orang-orang Kristen di Indonesia ini nggak tahu gitu. Kalau ini sebenarnya bukan ajaran asli Yeshua. Ajaran asli Yeshua atau Kristenan awal gitu ya. Itu Yeshua itu menebus manusia. Manusianya yang ditebus untuk jadi milik dia. Bukan dosanya. Kalau dosanya ditebus itu jadi milik dia, dia jadi berdosa. Nah, ini diajarkan sama sebagian Kristen Indonesia aja. Jadi Bang, aku pernah baca artikel di Katolik. Jadi hampir sejalan dengan Islam itu. Jadi di Katolik itu ada namanya purgatorium dan indulgensi, yang dimana ada beberapa bagian itu yang ditebus dosa. Jadi satu dia langsung dihisap masuk ke surga, dan yang masih berdosa itu disucikan dengan api. Jadi istilahnya neraka juga gitu Bang. Nanti disucikan, ntar dia masuk juga gitu. Saya nggak tahu itu. Ya kalau pengajaran saya sama kayak Mas Billy. Apa itu? Reinkarnasi. Jadi kera. Bisa milih. Kata-kata dari mana? Tergantung dosanya sekarang nggak reinkarnasinya nanti? Iya, ada apa? Tabur tuai atau hukum karma itu nanti. Cuma kalau berapa kali proses reinkarnasi? Apakah ada berkali-kali? Iya, berkali-kali ya. Ini. Sampai kapan berhentinya proses itu? Sampai udah nggak ada lagi kemelekatan atau nggak ada lagi dosa, sehingga siklus itu bisa putus.
Nah, di Jadi dalam apa? kekristenan ya, Heeh. kekristenan ini udah ada ribuan aliran, Pak. Yang masih melestarikan ajaran reinkarnasi ini cuma segelintir. Di Indonesia aja ada 244 aliran, ya termasuk Katolik. Cuma ada 2 gereja yang mengajarkan ini. Cuma ada 2 loh, Pak, dari 244 di Indonesia. Kalau di luar negeri itu lebih banyak, cuma alirannya juga lebih banyak lagi, ada 40.000 ada yang bilang. Dan itu cuma sedikit gitu. Kalau Nah, di aslinya Hinduism itu reinkarnasi itu panjang banget loh, 8.400.000 kali. Ya Pak, ya kita lanjut aja ya. Lanjut lagi ke bicara yang selanjutnya itu. Saya hanya ingin juga mengetahui ya, karena ada di Kristen itu bilang Yahweh itu Tuhan, dibilang Yahweh Tuhan. Sebetulnya saya ingin tahu apa sih nama sesembahan Yahudi, Kristen atau Islam sesuai yang tertulis dalam kitabnya gitu loh Pak. Gitu. Pilih kalau di dari Bang dalam Billy dulu kitab nih, yang kami, tertua. Kakak tertua silakan. Atau dibantu yang ini yang udah murtad di bawahku. Aku aja yang mewakili semuanya, aku aja. Ada lo Rayem kepada apa sih? Coba buku Bang Frincer, oke Bang Frincer. Jadi kalau gini, konsep tentang Tuhan itu kan sangat dimonopoli oleh banyak agama dan kamus-kamus ataupun orang-orang sekuler sekalipun ya. Kalau di dalam Torah, Elohim itu artinya entitas berkekuatan yang memiliki otoritas. Makanya kata Elohim ini tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kecuali dikasih catatan kaki. Dia tetap harus ditulis Elohim tapi dikasih catatan kaki supaya orang paham artinya itu apa. Karena Elohim ini ternyata tidak bisa diterjemahkan Tuhan. Kenapa? Karena Moshe pernah disebut Elohim, Abraham pernah disebut Elohim, Malach atau utusan malaikat itu juga disebut Elohim, dan hakim-hakim atau shoftim juga disebut Elohim. Jadi bisa untuk siapa saja. Secara hierarki tentu ada perbedaan. Nah, kalau masalah siapa yang disembah atau yang diibadahi itu tertulis dengan huruf konsonan YHWH. Itu bisa dibaca tapi tidak dilafalkan untuk masalah etika dan moral gitu. Jadi akhirnya menggunakan kata ganti Hashem yang artinya sang nama atau the name gitu. Jadi nama itu sangat sakral sekali sehingga tidaklah diucapkan gitu. Nah, YHWH sendiri itu merupakan sebuah nama yang berasal dari 3 kosakata sebetulnya. Haya itu artinya dia yang telah ada, Howe dia yang sekarang ada, Yihye dia yang akan ada. Nah, kalau 3-3-nya digabungkan jadilah YHWH itu. Sebetulnya ada pelafalannya tapi tidak diucapkan di sini, bukan pada tempatnya gitu. Jadi itulah nama yang diyakini oleh orang-orang Israel sebagai pencipta alam semesta adalah YHWH. Seperti itu aja. Kalau di Kristen ya karena mereka pakai Peshitta berbahasa Syria ya otomatis Maria itu artinya Mar itu artinya Tuhan atau penguasa, Ya itu mungkin Yah seperti dalam Haleluya. Lalu Allah atau Allah itu artinya ya sama dengan Elohim tadi itu. Cuman Allah itu bahasa Syrian Aramaik gitu. Kalau Elohim bahasa Ibrani klasik atau Ibrani kuno gitu. Pernah nggak Zak, terjadi rebutan mau saya nih yang paling berhak pakai Yahweh ya antara Kristen dan Yahudi di luar seperti yang terjadi antara Kristen norak dan Islam norak di Asia ini yang suka rebutan nama. Padahal Allah itu enak loh dimiliki bersama, nggak mesti direbutin loh itu. Pernah nggak? Ya, ada nggak gitu? Ada aja ya? ada saja. Makanya Maksudnya kan gini loh, maksudnya punya identitas gitu loh gitu. Jadi kayak semacam tadi yang dijelaskan Pak Fricker tuh ada identitasnya gitu loh. ya Itu yang maksudnya gitu. YHWH itu identitas dari apa? Dari Tuhan itu, dari Iya, Sang kalau Pencipta itu. kalau di Islam kan dalilnya di Toha itu akulah nama Allah dan akulah yang disembah itu kan udah ada dalilnya itu tuh. Nah, kalau Jadi di Torah itu begini, waktu dibilang dapat 10 perintah itu Anochi Hashem itu kan YHWH itu Anochi YHWH Elohecha. Aku adalah YHWH otoritasmu, atau kalau terjemahan yang lebih modern aku adalah YHWH Tuhanmu. Dah itu. Dah cukup jelas kan ya? iya itu kan kayak semacam kalau di Islam tuh kan Pak ada di surat Toha.
Mm. Ini. Kalau Nah, aku sih kalau kayak masalah beribadah tuh ya, itu ya 613 perintah Torah itu nanti mengacunya ke situ. Kalau perintah beribadah ini itu puasa, hari raya itu nanti Torah jatuhnya tuh. Kalau aku sih nggak yakin ya kalau orang Kristen tuh kalau nggak karena tekanan Orde Baru menggunakan kata Allah di Injil itu dan Isa Al-Masih di nama gerejanya. Kalau nggak ada tekanan politik, tapi nggak tahu deh. Aku Itu pernah diskusi sama teman itu ada unsur tekanan politik, Kalau Beraldo mungkin lebih ingat ya, Islamisasi gitu. yang menerjemahkan apa namanya Alkitab ke dalam bahasa Indonesia atau Melayu itu kan dulunya apa ya? Ya mungkin ex Muslim ya. Siapa Muslim, siapa bukan namanya ex. lupa. Oh Muslim. Ya? Memang Muslim. Memang Kan Muslim. ada Kiai upaya Haji Abdullah Munshi. Nah itu dia. ada upaya Islamisasi. Nah sekarang itu Kristen yang malah diiniin, diserang seolah-olah ngerampas lah apalah gitu lah. Di Malaysia kita juga. harus buka nih iya sejarahnya. Nah. Ya di Malaysia itu mereka kalah loh, orang Muslimnya kalah loh di pengadilan. Oh kalah ya. Jadi kalah, orang Kristen boleh menggunakan kata Allah itu. Iya, Nah, di jadi Malaysia itu kalah betul. Kan gini Pak, kenapa sih saya ambil kesimpulan siapa sih nama sesembahannya gitu loh. Soalnya ada beberapa statement atau argumentasi pihak Kristen itu yang menyembah Yesus gitu kan. Jadi maksudnya nama sesembahannya itu siapa gitu kan gitu loh Pak. YHWH Gitu kan. tadi itu. Bapak itu YHWH. Sama kayak gini lah. Kalau orang Islam kan Allah itu kan 4 huruf itu, alif, lam, ha kan. Tapi kalau di Islam kan nggak ada pelarangan mengucapkan nama Allah itu, jadi ya diucapkan aja Allah gitu. Walaupun tulisannya alif, lam, ha. Tapi kalau di Yahudi yud, he, waw, he itu nggak boleh diucapkan, jadi diganti dengan Hashem akhirnya. Merujuk ke nama itu. Iya saya paham itu Pak. Cuman saya paham, saya ada beberapa argumentasi yang saya dengar dan bahkan saya lihat di percakapan antara perdebatan. Yesus ini pencipta langit dan bumi, dialah yang disembah. Nah, saya ini jadi bingung Pak. Jadi Yesus ini nama sesembahan atau Itu oneness ya, atau Jesus only yang baru berdiri alirannya itu 1912. Jadi di abad 20 itu baru berdiri Pak. Muncul ajaran itu. Umat Islam nggak percaya loh pernah terjadi upaya Islamisasi ini di tahun 60-an di zaman Orde Baru itu. Jadi ya kalian dengar ya, itu orang-orang aliran kepercayaan, orang-orang Kaharingan, orang-orang Kejawen, orang-orang Kapitayan itu disuruh untuk memilih agama Islam sebagai agama KTP-nya. Kalian harus belajar lagi itu. Jadi Islam itu tidak banyak sebenarnya. Karena dimasuki oleh orang aliran kepercayaan, makanya jadi banyak. Kalian harus baca sejarah dong, Muslim. Gimana sih? Lanjut Bang Aldo. Saya coba terusin ya apa yang dibilang sama Gio. Sangat mensakralkan ya nama suci Tetragrammaton. Nah, di dalam Yahudi Kristen ini kami juga punya tradisi demikian. Jadi nggak disebutin lagi YHWH tapi dia malah MRYA. Itu seperti itu. Kalau contohnya Yeshua ini di Markus 12 ayat 29 dia bilang kan Shema Israel Maria Allahan Maria Kathu gitu. Maria di sini bukannya Maryam ya. Kalau Maryam itu bundanya Yeshua. Tapi ini Maria MRYA ini yang sebagai pengganti YHWH itu. Jadi kalau Yahudi yang rabinik ya itu mengganti itu dengan nama Adonai atau Hashem. Sementara kalau Yahudi Kristen ya itu dari abad 1 sampai sekarang menyebutnya Maria. Nah, sayangnya Maria itu ya, tuan atau penguasa. Iya-nya itu ini apa mungkin singkatan dari YHWH tapi dia nggak tulisnya bukan YH tapi Yod Alef gitu. Mem Resh Yod Alef. Nah, itu dia. Nah, sayangnya aliran ini itu minor. Walaupun ini sebenarnya mencoba untuk melestarikan bahasa dan ajarannya Yeshua ya. Tapi ini minoritas. Yang mayoritas itu kan yang ada di wilayah Romawi dulu. Itu ada gereja-gereja Ortodoks dan Katolik. Ortodoks sendiri terbagi-bagi gitu kan. Katolik juga kemudian terbagi-bagi dan akhirnya melahirkan kekristenan modern. Nah, inilah yang udah tidak lagi mencoba melestarikan seperti orang-orang Yahudi. Jadi dari naskahnya aja
itu udah mengganti ya. Yod He Wah Weh udah diganti dengan Kurios gitu. Jadi kalau ditanya nih nama nama apa Maria, itu mereka nggak tahu. Diganti Mereka kenapa? akan mereka lebih tahu kalau ini tetragramaton atau Yod He Wah Weh itu mereka tahu. Tapi kalau saya sebut Maria Allah mereka nggak tahu. Nah, itu yang perlu dilacak tuh. Kurios itu dapetnya Nggak dari tahu, mana nih, Kurios? hilang, tidak diceritakan tuh gimana? Masa Gini Pak Aldo, ibunya nggak diceritakan? jadi gini Pak Aldo, jadi sangat janggal ya kedengarannya, mereka menyebutkan nama sesembahannya itu Yesus, sementara nama Yesus itu dikenal di dunia itu pada saat pemberitaan malaikat kepada Maria, nama itu kan. Jadi kan janggal. Jadi sebelum itu kan namanya apa gitu kan, bener nggak? Kok mereka? Kok Bapak bilang mereka? Iya, Bang iya. Aldo ini bagian dari mereka juga loh. Upaya apa Iya, ini? iya. Jadi kalau kita bicara selain sosok Yesuanya ya yang dianggap sosok ilahi juga, ini sosok sang bapaknya itu, ini yang jadi fokus pembicaraan saya sama Giof tadi gitu. Kalau nama ini sakral ya di antara Yahudi, termasuk Yahudi Kristen. Tapi begitu masuk ke dalam umat pengikut Yesua non-Yahudi, nah nama ini udah nggak dianggap apa-apa lagi gitu. Jadi udah diganti aja Kurios, dan itu mereka akhirnya meninggalkan pemahaman ini gitu di dalam pengajaran mereka gitu. Nah udah fokus aja ke Bapa, Putra, Roh Kudus, ada fokus ke Tritunggal. Terakhir fokuslah ke Jesus sampai akhirnya muncul ajaran Jesus only 1920 di US. Nah, Sebenarnya saudara-saudara Kurios Muslim tuh mesti paham. kan sering Kurios tuh kan diterjemahkan Lord, Tuan kan. Makanya Iya. bentuk dan lawannya itu kan Kuria. Kuria itu ya nyonya. Kalau ada Tuan ada nyonya, ada Kurios, ada Kuria, ada Theos, ada Thea, kan gitu. Iya. Ini sebenarnya kekristenan itu yang membuat Alkitab itu cuma 3 ya. Katolik, Ortodoks, dan Asiria. Nah, kekristenan yang muncul belakangan ini yang ribuan ini ya, termasuk Jesus only itu adalah mereka yang baru muncul sebenarnya. Tapi ya sekali lagi setiap aliran ya bisa klaim kan yang paling benar gitu. Tapi kalau kita mau lihat sejarah itu baru muncul belakangan itu abad 20. Yesus only. Ya, Yesus only itu pengajarannya adalah ya Bapa ya Yesus, Roh Kudus ya Yesus, Sang Putra adalah Yesus, Pencipta adalah Yesus. Yesus semuanya tuh di perjanjian lama itu yang ilahi-ilahi itu bisa diganti sama Yesus. Itu siapa itu? Namanya Kalau contoh orangnya Malikil. Malikil Amalak. ya kebanyakan mereka nggak pakai nama asli saya lihat ya. Ada sih. Ini nama akunnya. Nggak, aku mau tahu pemahamannya dari orangnya. Saya lupa, Pak. Saya lupa. Yang Jesus only itu biasanya oneness ya. Kan oneness kan? Oneness itu sendiri itu terpecah gitu. Iya. Satunya Beda adalah lagi loh Jesus itu. only. Lain pula aja. modelnya tuh. Tritunggal aja terpecah-pecah gitu kan. Nah, oneness ini terpecah-pecah. Nah kan ada oneness Jesus yang only. segalanya Jesus semua. Bapak, Nah, itulah Anak, Jesus only, Jesus, Roh Gio. Kudus. Iya, di Islam pun juga terpecah-pecah. Di Islam tuh sampai ada yang ditunggal sekarang. Muhammad itu adalah Allah yang berjalan di muka bumi. Kan ada udah ada muncul aliran kayak gitu di Islam. Iya, Ada. Saya pernah lihat. Kamu jangan ngawur, bro. Kok ngawur? Baca Al-Ikhlas. Surah Nggak mau. Al-Ikhlas. Nggak mau. Baca. Nggak mau, jijik. Jangan Yuk lanjut baca. Bang Aldo. Bisa enggak? Nggak mau. Bisa enggak? Nggak bisa. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu satu, bukan kesatuan. Loh, masa Allah ini? Siapa bilang Kristen bilang Allahnya beranak? Anda tadi bilang sembarang ngomong kau nih. Enggak, memang Fitnah, yang dibilang Papa Jat itu benar. Memang ada di berita satu kelompok Kemarin berita 2 minggu kemarin tuh. itu kan mengaku seperti itu. Artinya dia bukan ngarang cerita, tapi ada suatu kasus terjadi di lapangan, mereka mengatakan seperti itu klaimnya. Banyak makanya kayak gitu.
akan terus berkembang ya. Ah, Itu emang wajar seperti itu. Yang Kenapa? aku Karena nabi aja ada kok. Aku nabi ya juga ada, kayak Ahmad Musadek itu. Itu ngaku mah Tuhan itu juga banyak di itu Indonesia nggak ini aneh. yang paling ngeri Itu sih, nggak aneh. manusia ngaku Tuhan. Tapi yang lebih banyak manusia yang bersikap seperti Tuhan. Nah, itu paling paling banyak itu. Hai. Pokoknya papa Ya, jahat. loh, kalau aku kan aku Contohnya papa jahat. aku ini adalah Allah, tapi Allah bukan aku, begitu loh. Tapi aku ini adalah Allah. Ngerti kau? Firaun kedua ini di zaman Nah, modern. Firaun kan ada. Firaun nih. Bil, cocok gak Bil? Contohnya ya papa jahat ini. Berat. Wah, saya bapak jahat. Ya kan aku bilang aku nih Allah itu adalah aku, tapi aku tuh bukan Allah. Aku bukan Allah. Aku nggak mungkin jadi Allah. Tapi Allah itu Bapak adalah jahat. aku. Ah, Lebih sangat dari bapak jahat, pernyataannya lebih sangat dari Siti Jenar. ini orang nggak paham orang ini. Mana Bahaya ngerti ini ya? jadi Firaun dia nih. Kalau Firaun beda lagi omongannya. Kalau Firaun Papa tuh jahat aku ini, Allah. Ben, papa jahat ini. Kalau mau ngartiin kata-kata yang papa jahat itu harus mandi kembang, Bang. Jadi Aduh. Papa jahat, Bil, papa jahat ini apa? Siti Jenar versi 2 ini. Banyak makan beras kalian ini susah kalian ini. Siti Jenar reincarnated. Ya sih Siti Jenar dikit kan. Siti Jenar. Teman-teman yang rekam itu viralkan dia supaya dia ditangkap. Iya tangkap lah. udah Bang Abdul Rohim, tenang aja tenang. Masuk jadi orang radikalis Kemarin. teologis, dikit-dikit ngancem, Iya, dikit-dikit. marah. Kemarin apa? Dikit-dikit merongos. Ini bahaya penyesatan ini Papa jahat. Bahaya turun kamu. Turun. Dikit-dikit marah, ngancem, ngamuk, ngeroyok. Mana bisa PPJ. disebut rahmatan lil alamin? Sherlock. Di mana Nggak bisa. alaminnya di situ? Nggak bisa. Masa Nabi disuruh dakwah ke luar angkasa? Tuh. Nggak bisa. Bapak jahat. Nah, gimana tuh Apa? Aldo? Pernyataan Aldo, gimana tuh, Aldo? blunder bapak jahat. Pernyataannya blunder. Nggak blunder. Papa jahat. Berarti mereka yang nggak paham rahmatan lil alamin itu Gara-gara apa, Nogon batasannya sebut apa. Alamin itu Mereka- kan semesta alam artinya. Iya. Ya, Yesus kan diangkat ke langit Papa jahat. Gimana sih kamu? Apa Ya, hubungannya memangnya- sama Yesus? Nggak Kan Isa. yang dibahas Dia Islam. pakai Nabi Isa. Nabi Isa berdakwah di langit tuh. Hah? Siapa yang didakwahinya di langit? Pengertiannya kok begitu. Ya Aduh. makanya jangan mancing-mancing kamu. Aku bikin sadar ulang nanti. Papa jahat nih cocokannya sama Friendster nih. Cocok nih kalau ngomong berdua nih. Kalau free thinker kan tidak boleh dibatasi, pemikirannya bebas. Yang penting tidak berbuat kejahatan atau Nabi-nabi itu kriminal. free thinker loh semuanya. Mereka mencari Tuhan loh itu. Nggak ada nabi itu yang cuma duduk angko dia bilang kayak murtad lo, kafir lo, Tuhan gue nggak ada gitu. Nabi-nabi itu melakukan proses pencarian. Mereka mencari Tuhan. Mereka mencari bukti empiris Tuhan itu ada. Nggak ada nabi yang duduk kayak kau nih Abdul Rahim buka komal adu domba agama orang. Nggak ada kayak gitu. Lah, terus Yesus dituhanin gimana? Ya kau tanya sama orang Kristen lah. Nggak perlu aku yang kau tanya. Lah, dia dibawa bilang kamu oten Papa jahat, makanya saya tanya dengan kamu. Dibawa ada typing loh, bilang Nggak pandai aku Papa jahat itu dalilnya. oten. Bingung aku dalilnya. Enggak. Aku ngikutin papa jahat ini ya. Warnanya banyak gitu loh. Bahkan ada ungu, ada dia tuh ungunya. Gitu loh. namanya juga Cuma aku pelangi, Bang. yang paling susah aku Pelangi. jadi oten agak susah aku bingung aku tuh. Ini cara mengimaninya agak bingung aku tuh. Karena kan mereka salah kan berarti kan. Yang barusan papa jahat, yang barusan mungkin 3 jam yang lalu, kau berdebat si A sama si A, kamu si A, dia si A, aku si A, saya bingung yang mana ini yang benar. Lo tadi kau fitnah Nabi kau nikahin anak kecil, kau enggak mau ngaku kau. Kau bilang Nabi kau nikahin anak kecil, iya kata kau. Apa beda kau sama kiamat? Enggak betul lo nih. Si Rohim, Abdul Rohim ya maksud gue.
ini dia. Menyatakan sesuatu takia lagi, menyatakan sesuatu yang dia omongin. Nabinya, Bang Bil, nabinya dia bilangnya nikahin anak kecil. Nabi kau ini nikahin anak kecil. Iya katanya. Tuh ngamuk dia dibilang kiamat nabinya nikahin anak kecil. Ku tanya, iya kata dia. Bolak-balik otak Udah kalian nih. naikkan kiamat. Kenapa kamu tuduh-tuduh kiamat menyatakan seperti itu? Lo kan kiamat kan sering bilang. Kan Jawab. Nabi kalian nikahin anak kecil, kata kiamat kan ngamuk-ngamuk kalian. Tadi aku tanya sama kalian. Nabi kalian nikahin anak kecil. Nabi Muhammad nikahin anak kecil. Abdurrahim, Munir, Ray. Iya kata kalian. Tuh ngapa kalian ngamuk sama kiamat? Kalian bilang Nabi kalian nikahin anak kecil kok. Ngamuk ulah dibilang kiamat begitu. Masalahnya kita mau terangin, kamu lari Papa jahat. Kok mau terang aku dikit berkali-kali aku dikit. Itu bahkan ada hadisnya itu. Oh, pakai hadis lagi. Jelas tadi Iya. semua Lo, oten-oten. makanya jangan ngamuk. Kalau kiamat bilang Nabi kalian nikahin usia anak 6 kecil, tak usah tahun. ngamuk. Tapi dikauli usia 9 tahun itu kan sahih itu. Bahkan ada mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu sahih itu Tapi kan grade-nya. Sayyidina Aisyah kan udah balik, Bang Frits. Saidah. Oh, Masa iya. orang Itu orang kan- murtad lebih tahu Itu kan gini loh, ini kan pendapat ya. Maksudnya gini, teks itu mengatakan usianya 6 tahun dan 9 tahun. Artinya kan di bawah 10 tahun atau gini lah, di bawah 12 tahun, anggaplah begitu. mau dianggap sebagai udah akil balik atau enggak itu kan permasalahan keyakinan. Tetapi benarkah yang dinikahi itu anak kecil usia 6 tahun? Ya memang teksnya kan membenarkan. Teksnya mengatakan begitu, bukan di situ nggak mengatakan umur 16 tahun, 18 tahun, 20 tahun kan enggak. Dibilang dinikahinya usia 6 tahun. Yang terang-terangan membantah bahwa Sayyidah Aisyah tuh menikah di umur kecil tuh cuma Syiah sama Ahmadiyah dan mereka bukan Islam. Masalahnya Kak, ini loh, Papa jahat kamu dibilangin oten. Gitu loh. Batu. Sinyi rapih. Ini apalah sih tulisan Arab nih, banyak omong kau. Nanya tidak, ngomong tidak, ilmu tak ada. Nanya kau nanya apa kayak gitu? Nanya tuh Bang Aldo tuh jauh tuh. Kristen Suriah tuh ha. Kalau Aku kemarin Bang Aldo nanti aku kenalin Bang Aldo ya sama teman aku ada Kristen Suriah. Tapi dia bahasa Indonesianya dikit dia. Dia pandai ngaji tuh. PPC. Apa? Lu Islam ya? Lu Islam bukan? Enggak. Bukan. Lu Syiah? Bukan. Wahabi tadi dibilang Wahabi. Tadi Umi Ripa bilang Wahabi dia. Bilang nggak usah ditanya, warnanya banyak, bahkan ungu aja ada warna dia. Bisa. Berarti God bless dong. God bless ya. Iya. God bless ya. Katanya Balik lagi tuh ke kenapa Yesus itu Tuhan. Tuh menarik tuh. Kan Ya udah next kembali lagi kenapa Yesus Tuhan tadi ya next. Kenapa Yesus Tuhan? Kapan dimulainya ada pemikiran bahwa Yesus itu dianggap sebagai Tuhan? Tapi benarkah seperti itu? Gitu loh. Karena kalau aku tanyakan pada kiamat kayaknya kiamat benar. Yesus itu Tuhan nggak sih? Enggak. Perasaan banyak sih Kristen yang bilang kayak gitu. Yesus itu Tuhan nggak sih? Enggak kok kata dia. kalau Enggak. di bahasa Mereka tidak menuhankan Yesus kok gitu kalau kok di kata bahasa mereka. Syria kan Mar Yeshua itu kan tuan artinya atau junjungan. Kalau orang Arab mungkin Sayyid. Syed. Jadi tuan lah, junjungan, seseorang yang dihormati dan diikuti ajarannya gitu. Tapi kan permasalahannya dalam bahasa Indonesia tuan itu lalu menjadi Tuhan gitu loh. Ini kan permasalahan terjemahan dan ya karena tuan dan Tuhan itu kan cuma beda satu huruf. Ya tinggal ditambahin aja tuan, Tuhan gitu. Itu kan permasalahan dalam terjemahan. Nah, tapi kalau ditanya kenapa melakukan Qurbana Kadisha kepada nah itu Bro Aldo yang lebih tahu tuh Qurbana Kadisha karena nanti ngarahnya ke situ pasti. Iya, Bang Aldonya sendiri menuhankan Yesus apa tidak gitu kan? Apakah bagaimana dengan mayoritas Kristennya dalam sepengetahuan Bang Aldo?
Bang Aldo masuk YouTube nggak nih Bang Aldo? Capek ngomong nggak masuk YouTube, nggak punya YouTube. Mungkin enggak, mungkin dia Kalau enggak. jemaat Assyria sama kekristenan kuno ya, yang membuat kitab gitu, Katolik, Ortodoks, dan Assyria ini sama-sama mengimani kalau Yeshua itu adalah sosok ilahi, sosok ilahi yang Abang juga ya? manusia. Abang nggak? Abang Ya, juga? Oh iya. termasuk saya juga. Oh iya. Yesus adalah ilahi ya. Ya, terus Ya, itu sosok. masalah Kurbana Kadisha itu kalau orang Kristen Protestan tuh kan atau Katolik kan cuman apa itu yang makan roti itu namanya Ekaristi ya. Iya, iya. Sedangkan di apa Kristen Syria kan ini nyebutnya Kurbana Kadisha. Ya ada roti dan anggurnya juga yang biasanya orang Yahudi makan setiap Syabat gitu kan. Aref Syabat pasti makan anggur dan roti gitu. Nah, kalau di Kristen maknanya apa? Terus kenapa ada praktek seperti itu coba? Mungkin mereka penasaran kali. Oh, itu panjang Giof kalau dijelasin. Ya, Nah, itu dipendekkan kan aja. tapi kan ada hubungannya dengan keilahian Yeshua tadi itu. Kalau Yeshua tidak dianggap ilahi, mungkin tidak ada Kurbana Kadisha tadi itu mungkin. Apa Abang tulisan Arab sama Abdul Rahim jika tidak ada kontribusi untuk menambah kecerdasan di room ini dan para penonton, mending turun deh ganti sama yang lain. Tidak Papa berkembang jahat nih kayak- dialognya. Papa jahat kayaknya pesimis banget sih. Enggak ada kontribusi. Jadi dalam dialog itu kita butuh orang-orang yang melakukan kontribusi untuk menambah kecerdasan. Sebenarnya ada kiamat di bawah. Cuma aku rasa kiamat bisa kok dikendalikan kok. Bisa mengendalikan diri lah dia. Asal tidak ada Pak Darman bisa dia. Bertingkar, kamu tahu nggak kisah Sangkuni? Ini hampir mirip juga nih, Papa jahat Sangkuni nih. Sangkuni, amin rasis. Islam nggak bisa bahasa Arab di sini ya. Gimana sih katanya Islam tapi nggak bisa bahasa Arab? Ya. Lah banyak memang Islam nggak bisa bahasa Arab kan banyak. 60% Muslim di Indonesia itu tidak bisa baca tulis Al-Quran. Baca. Bisa. Ya minimal bisa baca lah. Memang tidak bisa aku. Udah 20 tahun. Bukan tidak bisa. Menjauhi. Aku sudah menjauhi bacaan-bacaan yang... begitu. Sekian, terima kasih. Coba kita sapa dulu nih Pak Om Tuan A nih. Bagaimana Tuan A? Kitabnya sudah dibuat Tuan A. minimal sahadatnya dulu dibikin. Tuan A, gimana kitabnya udah jadi belum Tuan A? Ya, tiada Tuhan selain uang. Uang adalah Tuhan yang paling empiris. Udah, tapi gini loh, muslim-muslim di bawah tidak adil loh kalau kalian tuh menisbatkan kelakuan aku tuh kepada Syiah, karena aku sama sekali bukan Syiah loh. Kasihan teman-teman Syiah sebenarnya. Syiah tuh nggak ada yang kayak aku. Nggak ada. Ini ngakunya Salafi, gimana ini? Bang Billy denger nggak Ya, tadi Bang makanya Billy? Iya. Aneh juga sih, kadang-kadang bilang Syiah, kadang-kadang bilang Kan betul aku bilang. Bang Billy, tadi denger nggak bilangnya Salafi? Iya kan betul aku bilang. Orang-orang di bawah jangan nyebut aku Syiah. Syiah tuh nggak ada yang kayak aku. Betul nggak aku bilang? Aku bukan Syiah. Bahkan Jadi Amerika tadi tidak bilang adil kalian menuduhkan sesuatu yang bukan apa itu cuma karena kebencian pribadi kalian gitu loh. Betul. Itu Setuju. nggak boleh kayak gitu. Kalau kalian benci Syiah silakan, tapi jangan ke aku. Aku bukan Syiah. Om Billy belum tahu nih, kapan ya kemarin ya, aku masa dituduh Syiah nyamar jadi ateis? Kan padahal aku bukan Syiah. Yang coba konyol yang pernah dituduh Syiah, si Balul Kitab, Ade Rion, Kiamat pernah dituduh Syiah, si psikopat. Jadi upaya-upaya untuk apa sih menciptakan musuh bayangan gitu loh. Kalau bahasanya Neflos tuh ejakulasi kebencian. Iya, gue bingung kadang gitu. Jahat. Lagi Syiah kamu ya. Gue juga PPJ. Ya udah bebas si tulisan Arab. Cuma Tapi kan tolonglah maksudnya gini loh, ada buktinya lah. Bentar gini. Diam, sekalinya ngomong cuma nanya, kamu Islam nggak? Nggak ada kontribusi loh kamu untuk menambah kecerdasan anak bangsa di Indonesia ini. Gitu loh.
Jadi jangan sampai membuktikan, memang terbukti banget gitu bahwa statistik itu bahwa memang benar-benar IQ orang Indonesia itu mayoritas 70. Bayangin, beda dikit sama kera loh. Masalahnya Bapak jahat juga Indonesia loh. Kok merendahkan diri sendiri Loh, sih? IQ aku 235 seperempat. Kalau kita Buset. Dua kali lipat di atasnya kiamat. Sama aja lu Firaun. Apa-apa PBJ? Loh, kok jangan fitnah Firaun. Begini. Firaun. Gimana? Firaun. Bagaimana kalian menyebut Firaun itu sebagai seorang yang jahat hanya karena dia kalah dalam pertarungannya? Kau ngomong aja Aldo. Gimana kalau misalnya Firaun itu yang memenangkan pertarungannya dengan Nabi Musa? Apa jangan-jangan Firaun yang jadi nabi? Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa sejarah itu memang ditulis oleh para pemenang. Dan karena memang pemenangnya adalah umat Musa, ya Firaun ya jadi orang yang bersalah, dilecehkan, rendah. Tapi coba kalau Firaun yang menang. Itu kan juga bisa lihat bagaimana sejarah menulis bagaimana Hitler gitu kan. Ngandai-ngandai ya. Papa jahat. Yang bersama kaum muslim menghabisi Yahudi. Ya kan? Karena Hitler kalah perang. Hitler kan jadi penjahat. Coba kalau misalnya Hitler menang. Nah, itu kan kepalamu yang begitu. Kita lihat sejarah dong. Itu fakta sejarah. Itu fakta sejarah bahwa Muslim bersama Nazi menghabisi Jews. Wahyudi itu bersama, mereka bahu membahu. Kawan-kawan, aku tak pamit ya. Ini udah lobet banget nih. Dicas lagi Bang Aldo. Dicas lagi Bang Aldo. Makasih. Bang Aldo punya kesempatan yang sangat bagus loh bisa bertemu dengan saya ini, jarang-jarang loh. Karena jangan sakit hati Bang Aldo, Papa jahat memang gitu. Kalau memang Bang Aldo mau bicara dengan Abdurrahim aja. Papa jahat nanti kalau ketemu gerombongan Kristolek bilang kirim salam, aku pingin ngobrol, masa 5 detik dikit kayak gitu. Papa jahat. Siap. Papa jahat. Oke, aku tak pamit. Bill, thank you ya. Gio. Oke. Makasih ya Bang Aldo, nanti Makasih gabung Bang Aldo.